kabarnya? Selamat hari Minggu. Dan hari ini kita sudah mau dekat sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah, keren kan Tuhan Yesus? Dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit loh. Dan gak cuman bangkit, dia naik ke sorga. Buat apa? Dari pelajaran-pelajaran minggu yang kemarin, kita belajar bahwa Tuhan akan menyediakan tempat rumah buat kita semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan untuk menanti janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus nanti setelah kenaikan Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, yuk sama-sama sebelum kita mulai, kita doa dulu adik-adik. Udah pada mandi belum? Coba Papi Jo lihat ini. Kayaknya udah deh semua. Udah siap? Yuk kita sama-sama lipat tangannya. Kita mau berdoa. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah menjadikan satu hari di mana kami bisa beribadah, memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan, dan mendapatkan jamahan dari Tuhan. Kami berdoa biar lewat ibadah ini ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan menolong dan Kau akan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita sama-sama bangkit diri. Kita mau nyanyi lagu Ku Menang, karena kuasa iblis sudah dikalahkan. Bukan cuma dikalahkan, udah hancur semuanya lewat kenaikan Tuhan Yesus. Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bangkit diri ya, kita tepuk tangan sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Sama-sama dari awal ya, kita nyanyi pujian ini. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Amin. Roh Kudus turun untuk menolong kita semua adik-adik, biar kita bisa hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah, salah satu fungsi Roh Kudus juga, karena kita udah ditolong, kita bisa tersenyum. Coba semua kasih senyum kiri kanannya. Ada orang gak di kiri kanannya? Sama keluarganya deh, sama papi maminya kasih senyum. Nah, sama adeknya, sama kakaknya. Iya, Tuhan memberikan senyuman, Tuhan memberikan tertawa buat kita semua. Nah, hari ini Papi Jo mau ajarin satu lagu, judulnya Tertawa. Tapi ketawa bukan artinya lagunya cuma hahaha terus ya, dari awal ya. Ada lagunya ya. Udah siap? Yuk kita sama-sama. Tepuk tangan sama-sama ya adik-adik, sambil diri ya.
buat kita semua. Tahu nggak kenapa? Sukacita itu nggak bisa loh dikasih sama dunia. Orang yang punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, tapi belum tentu punya sukacita. Adik-adik semua dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita menyanyikan penyembahan kita. Kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik buat saya, buat keluarga saya, buat papa mama, buat adik kakak, buat semuanya. Bapa selalu baik. Yuk adik-adik kita tetap diri dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik dan Engkau selalu baik buat kami semua. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Dari awal sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yuk adik-adik kita angkat tangan kita sama-sama. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu sama-sama. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya Tuhan, kami naikkan pujian kami, penyembahan kami bagi-Mu Bapa, karena Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyayangi kami, Bapa yang memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa, dan anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih, terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik, baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau sungguh baik dan Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk waktu pujian dan penyembahan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong untuk kami yang akan membagikan firman Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan hari ini bisa bertumbuh dalam hati kami dan memberkati banyak orang. Banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan selalu bersuka cita. Oke? Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, adik-adik udah siap? Adik-adik boleh duduk yang manis. Kakak ada cerita nih sedikit nih buat adik-adik. Ada seorang raja sedang mempersiapkan sebuah istana untuk seorang sang ratu. Karena sang raja ini sangat sayang sekali sama sang ratu. Dia mempersiapkan tempat yang indah karena sang raja sangat mengasihi. Nah, sebagai bukti lambang cintanya, dia menyediakan tempat yang indah, sebuah istana yang indah. Nah, adik-adik seperti ini. Wow, indah sekali adik-adik. Tempatnya bagus. Siapa kira-kira yang mau tinggal di tempat seperti ini? Tempatnya indah, bagus sekalinya adik-adik ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga sama loh adik-adik, sedang menyiapkan sebuah tempat buat kita adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat di sana adik-adik, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak ya suatu saat nanti kita mau tinggal di tempat yang indah, yang bagus. Tapi ada syaratnya adik-adik. Yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke 11. Bunyi firmannya seperti ini. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, adik-adik masih ingat tentang kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, tetapi di hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit adik-adik untuk menyatakan kemuliaannya adik-adik. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun. Di sana Tuhan mengangkat tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, tiba-tiba tubuh Tuhan Yesus naik, semakin tinggi, sampai tertutup awan.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba ada 2 orang malaikat datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri menghadap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti dia naik ke sorga." Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik? Yang pertama, kita tahu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Untuk apa, adik-adik? Untuk menyediakan tempat buat kita, yaitu sorga yang kekal. Nah, adik-adik, suatu saat nanti kita akan kembali ke rumah Bapa yang kekal. Kalau kita mau ke sorga, ada syarat yang Tuhan Yesus. Yang pertama, kita tahu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa ya, adik-adik? Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, meskipun Tuhan Yesus naik ke sorga, meninggalkan kita, Tuhan Yesus berjanji, adik-adik, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada kakak, kepada adik-adik. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Jadi Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita ya, adik-adik ya. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong kita, adik-adik. Nah, dan yang ketiga, ada tugas penting yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita untuk kita semua, yaitu kita harus hidup menjadi saksi Kristus. Supaya apa, adik-adik? Supaya kita nanti kalau berjumpa Tuhan Yesus di sorga, kita sudah mempunyai bekal ya, adik-adik ya. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke sorga, adik-adik? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus. Caranya gimana, Kak? Ya, kita boleh menyaksikan kasih Kristus kepada siapapun, baik di rumah, baik di luar rumah. Kalau di rumah misalnya ada mbak kita nih di rumah, kita saksikan kasih Tuhan Yesus ya, tentang kebaikan kita. Maksudnya kita harus berbuat baik, kita nggak boleh bohong. Nah, itu boleh, adik-adik. Itu juga bisa untuk kita boleh saksikan kepada siapapun, kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Tetapi di hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke suatu bukit, yaitu Bukit Zaitun. Di sana Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, lalu mengangkat tangan untuk memberkati murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, tiba-tiba tubuh Tuhan Yesus terangkat naik semakin tinggi sampai tertutup awan, adik-adik. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba ada 2 orang malaikat datang menghampiri murid-murid Tuhan Yesus.
Malaikat itu bilang begini, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri menghadap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga." Adik-adik juga boleh menyaksikan cinta kasihnya Tuhan Yesus ya kepada teman-teman kita. Contohnya seperti ini. Tuhan Yesus baik loh. Waktu aku sakit, Tuhan Yesus sembuhin aku. Nah, boleh seperti itu, atau mungkin adik-adik boleh cerita yang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Cerita firman pada pagi hari ini sampai di sini ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini ada ayat hafalan ya buat adik-adik ya. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, itulah ayat hafalan pada pagi hari ini. Kita harus belajar jadi saksi Kristus ya adik-adik, dimanapun kita berada. Kita harus berani karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan, telah mengingatkan kami, jadikan kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, percaya kepada Engkau, jadikan kami juga saksi-saksi-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kasih-Mu ya Bapa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, supaya suatu saat nanti Engkau datang, kami memperoleh tempat yang indah di sorga nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang ibadah juga Tuhan Yesus. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.